Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Jamaah Masjid At-Taubah rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan melanjutkan apa yang sudah saya mulai di Minggu ataupun Kamis kemarin tentang pesan Rasulullah SAW yang disampaikan kepada sahabat Abi Dzar. Ada 4 hal yang disampaikan oleh sahabat Abi Dzar, oleh Rasulullah SAW kepada sahabat Abi Dzar. Yang pertama kemarin, jaddidis safinah fa innal bahra amik. Perbaiki servis kapalmu sebelum engkau berlayar. Yang kedua kemarin sudah kita bahas pula, wa khudhiz zada fa inna safara ba'id. Kita akan melakukan perjalanan yang sangat panjang, yaitu perjalanan akhirat. Tentu itu butuh modal, butuh bekal sosial kapital yang luar biasa. Maka di bulan Ramadan ini kesempatan emas bagi kita semua untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Di antaranya adalah untuk persiapan kita sowan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini akan saya lanjutkan pesan yang ketiga dan yang keempat. Pesan Nabi yang ketiga adalah wa khaffifil himla. Wa khaffifil himla fa innal aqabata kasud. Wa khaffif lan ngendeng-ngendengno sapa sira al himla ing momotan. Fa innal aqabata, karena sak temene unggah-unggahan dalan iku kasudun angel nganggo banget. Iku kasudun angel nganggo banget. Pesan Rasulullah SAW yang ketiga ini memberikan pelajaran kepada kita, karena kita ini melakukan perjalanan yang panjang jauh ke akhirat. Jalannya penuh berliku. Di depan kita ada banyak godaan dan rintangan yang kemarin diibaratkan laksana ombak riak gelombang lautan yang bertubi-tubi. Di dalam menghadapi dunia ini, di sebelah kanan kita ada syaitan, ada iblis. Di sebelah kiri ada nafsu. Di depan kita ada kehidupan dunia yang cenderung membujuk kita, membutakan kita dari hakikat perjalanan kita yang sesungguhnya ke akhirat. Oleh karena perjalanan yang sulit seperti itu, kita harus selektif. Bekal-bekal yang tidak diperlukan tolong itu dihindari. Apalagi bekal-bekal yang itu justru menjadi hambatan bagi kita. Bekal ataupun sesuatu yang ada pada diri kita yang itu menjadi beban, bahkan menjadi batu duri dalam perjalanan kita ke akhirat, adalah dosa. Apa? Dosa. Dosa kita inilah yang menjadi batu duri untuk memperlancar sowan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Al-Imam Al-Ghazali rahimakumullah berpesan kepada kita agar sering-sering memperbanyak istighfar.
untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih ini bulan Ramadan, bulan maghfirah. Memasuki 10 hari yang kedua ini adalah bulan maghfirah, pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Kabeh wong sinten mawon niku mesti duweni dosa. Bapak-bapak yo duwe dosa, ibu-ibu yo duwe dosa. Dosane bapak-bapak sing paling akeh ini dosa kali sinten? Pak. Pak. Kali ibu, nggih. Nek ibu-ibu dosane sing paling akeh kali sinten? Kali semakin kita sering bermuamalah dengan orang, maka semakin banyak pula dosa kita dengan orang itu. Karena kita ini dalam keluarga yang sering bermuamalah itu adalah antara kita sama keluarga kita, maka dosa dengan keluarga ini biasanya yang paling banyak. Demikian juga dosa kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di bulan Ramadan ini mari kita banyak membaca istighfar, kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar apa? Menurut Al-Imam Al-Ghazali ada dua hal. Yang pertama adalah agar seluruh ibadah kita, agar aktivitas kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu diberi kemudahan oleh Allah. Allah akan memberikan pertolongan, rasa ringan untuk melaksanakan ibadah. Mafhum muwafaqahnya adalah kalau orang itu banyak dosa, kalau kita ini punya dosa dan tidak ditaubati, tidak diistighfari, kita tidak menyesal akan dosa yang pernah kita lakukan, dan kita tidak bertekad untuk tidak mengulanginya, maka itu akan berdampak secara psikologis kepada diri kita. Dampak psikologisnya apa? Dampak psikologisnya adalah kita merasa berat untuk melaksanakan ibadah. Jadi kalau awake dhewe niki menemukan pada diri kita arep ngibadah kok abot banget, arep maca Al-Qur'an kok abot banget, arep sholat jamaah kok abot banget, itu alarm. Itu alarm, itu peringatan bahwa ada sekian dosa yang melekat pada diri kita, dan itulah yang menjadi penyebab rasa berat abot beribadah. Jadi menurut Hujjatul Islam Syekh Abi Hamid Muhammad Al-Ghazali, dampak terburuk yang menimpa pada kita ketika awake dhewe niku mboten banyak bertaubat, ibadah niku rasane abot. Napa? Ibadah itu rasane abot. Tapi tipnya Imam Ghazali ini untuk koreksi diri loh, nggih. Untuk koreksi diri, tidak untuk membaca orang lain. Engko mari ke masjid atau bah ketemu wong, oh iki ora tau nang masjid, dosane akeh. Iki ora tau maca Quran, dosane akeh. Tidak seperti itu. Jadi tip yang diberikan Al-Ghazali ini adalah dalam rangka, dalam koridor untuk koreksi diri. Jadi ini awake dhewe niku nyapa-nyapa abot, tangi bengi abot, mau maca Quran abot, mau ngibadah abot, itu alarm. Itu warning bahwa kita ini sedang banyak dosa. Sama halnya kalau kita keju, linu-linu, sikil ditekuk ora kena, itu warning, itu alarm. Nek ora kolesterol dhuwur, ya asam aurate dhuwur, atau apa? Trigliseridnya tinggi. Demikian juga tadi
abot tangi bengi, abot maca Quran, abot sholat jamaah, itu alarm dosa kita lagi pol. Yang kedua kata Al-Imam Al-Ghazali adalah mengapa kita harus memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat, lituqbala ibadatuka, agar ibadah yang kita lakukan ini tidak sia-sia, agar ibadah yang kita lakukan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Al-Ghazali memberikan ilustrasi gambaran bagaimana seseorang yang beribadah tetapi dia tidak pernah bertaubat. Al-Imam Al-Ghazali memberikan contoh orang yang beribadah tetapi dia tidak bertaubat. Itu laksana orang yang memberikan jamuan makanan kepada tamu, kemudian ketika kita sajikan hidangan itu, jamuan itu, pada saat yang sama kotoran yang ada pada diri kita, entah itu keringat, entah itu kotoran yang jatuh dari atap, itu kemudian disaksikan langsung oleh tamu, jatuh ke hidangan ataupun jamuan yang kita sajikan, maka tentu nopo. Jadi jenengan disuguh, kemudian krono sumuk-sumuk, teh niku ketambahan duduh saka kringete sing nyuguh, kira-kira diunjuk napa mboten? Diunjuk napa mboten? Tidak. Begitu pula kata Al-Imam Ghazali, ibadah yang kita persembahkan kepada Allah ketika kita tidak bertaubat itu ya ibadah ibarat sajian itu, makanan itu yang kejatuhan keringat, kejatuhan kotoran ataupun yang lain. Fa anna yustajabu lahu, apa ya, fa anna yuqbalu lahu, maka apa yang mungkin diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu kita sadar diri, koreksi diri bahwa kita ini makhluk yang syarat dengan dosa, penuh maksiat. Maka rajin-rajinlah kita untuk senantiasa beristighfar, bermunajat, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih-lebih di bulan suci Ramadan ini. Allahumma. Yang terakhir, pesan yang keempat, pesan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Abi Dzar adalah wa ahlisin niyah fa innan naqida bafir, wa ahlis lan ikhlasna sapa sira an-niyata ing niat, fa innan naqida basir, fa innan naqida mongko sak temene zat kang nginjen-nginjen, kang mengawasi, iku basirun, sangat teliti dan sangat jeli. Artinya apa? Kita sudah sering berikrar di dalam salat kita, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Kita ikhlas bahwa seluruh hidup kita, seluruh ibadah kita, semuanya adalah kita dedikasikan, kita murni karena mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap mau ibadah, sholat, kita niatnya juga di akhir kata-kata lillahi ta'ala. Kita mau puasa juga lillahi ta'ala, dan seterusnya. Puasa yang kita lakukan jamaah rahimakumullah mengajarkan kepada kita untuk bisa ikhlas dan terbiasa akan ikhlas. Saya ulangi lagi, puasa yang kita jalani ini 30 Ramadan, 30 ataupun 1 bulan, bisa 29, bisa 30 hari, itu mengajarkan kepada kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang ikhlas. Ikhlas itu artinya kita melakukan puasa murni karena Allah, bukan untuk yang lain.
Rasionalisasinya bagaimana? Nalarnya gimana? Ibadah puasa ini kan berbeda dengan ibadah yang lain. Ibadah puasa yang kita lakukan ini, kalau boleh dibilang, yang tahu hanya kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Istri nggak tahu Pak, kita ini puasa atau tidak. Ya nek ndelok sahure ngono, bojo ya nggon ngira poso. Ndelok buka, oh poso bojoku. Tapi kan sebenarnya lebih jauh rentang antara subuh sampai maghrib ini, yang tahu kan hanya kita dengan Allah. Ketika jenengan wudu kemuping telu tapi sing metu loro, itu kan bisa jadi terjadi sebenarnya. Baru kuliah subuh ini umpamanya jenengan naik sepeda motor ke selatan, Pembalong, terus mbuh ngidul, mbuh ngulon, ngumpul, mbuh ngetan nang ndi? Bungkal, kemudian masuk warung, jenengan makan, keluarganya sampean kan nggak ada yang tahu itu, gitu, mangan wareg, kemudian mantuk, pulang, teko omah macak lemes, kok ngendi Pak, jalan-jalan, kesel, ngantuk, turu teko duhur ya tangi ya salat ya nang masjid. Bare turu neh teko ngasar. Adzan maghrib Allahu Akbar ya melu buka. Sapa sing ngira nek kuwi sampeyan ora poso umpamane niki. Tapi saya yakin semua yang hadir ini, bahkan mayoritas umat Islam tidak akan melakukan itu. Nggih, tidak akan melakukan itu. Mengapa itu semua terjadi? Karena ibadah yang kita lakukan, puasa yang kita lakukan ini memang murni lillahi. Man shoma Ramadhana imanan wasihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menunaikan ibadah puasa, puasa itu diniati imanan karena kita berkomitmen bahwa puasa itu adalah konsekuensi logis, tuntutan dari orang yang beriman untuk menjalankannya karena kita beriman kepada Allah. Perintah puasa itu berasal dari Allah dan puasa itu mesti ada hikmahnya. Kita meyakini ada manfaatnya, maka kita hanya mengatakan sami'na wa ata'na. Sendika jawuh Gusti kula nindakaken puasa. Wahtisaban, dan puasa yang kita lakukan ini adalah semata-mata untuk mencari ridho Allah, bukan untuk niatan-niatan yang lain. Orang yang menjalankan puasa seperti itu, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka seluruh dosanya akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Semoga Allah selalu menjaga kita semua. Semoga Allah menjadikan puasa yang kita lakukan ini benar-benar sebagai ibadah yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada tujuan, tendensi lain selain mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga puasa yang kita lakukan ini benar-benar mampu membentuk kepribadian kita menjadi pribadi-pribadi yang muttaqin. Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Monggo sareng-sareng mau selawat timbul kulo. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa
المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. الفاتحة. وأخيرا الله الموفق إلى قول ذلك. والسلام